selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Lucy dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana semuanya, tetap semangat? Walaupun kita beribadah dari rumah, kita tetap semangat ya adik-adik. Nah, sebelum ibadah, mari kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Kita mulai, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, karena masih pagi, ayo semuanya berdiri. Kita mau pujikan lagu Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Pakai gerakan ya. Adik-adik, untuk pujian selanjutnya mari kita pujikan BAIK baik. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami atas setiap pelanggaran kami, baik perkataan maupun perbuatan. Hari ini kami datang kepada Engkau untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu. Berkatilah juga kakak layan yang akan memimpin ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Karena itu kita juga harus mengasihi sesama kita. Seperti pujian berikut, mari kita pujikan Allah adalah kasih. Adik-adik, saatnya kita akan membacakan Mazmur. Siapkan Alkitabnya, kita buka Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Kita membaca ayatnya secara berbalasan. Kateti membaca kalimat yang menjorok keluar dan adik-adik membaca kalimat yang menjorok ke dalam. Mazmur 145 ayat ke-8 sampai ke-13.
Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Amin. Demikian bacaan Mazmur hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama mau pujikan firman-Mu pelita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Devi di hari Minggu ini. Kak Devi diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan untuk adik-adik. Ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik sudah siap, sudah berpakaian yang rapi ya? Wah, mantap. Sudah siap Alkitabnya? Mantap. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Namun sebelumnya kita bernyanyi dulu yuk. Sudah lama nih, mungkin kita nggak bernyanyi. Kita mau nyanyi Ibu Jari. Yuk, nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ibu jari, telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mulai berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan. Terima kasih karena Tuhan boleh baik menjaga kehidupan adik-adik, menjaga kehidupan orang tua kami, menjaga kehidupan keluarga kami. Bahkan juga di pagi hari ini adik-adik boleh bersama mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, bersamalah dengan kami, bersamalah dengan adik-adik yang sedang mengikuti ibadah, sehingga kami semua boleh tetap semangat, boleh tetap sukacita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirmanlah, anak kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu Kitab Matius, pasal 12, ayat 9 sampai 15, dengan judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikian firman Tuhan. Hai adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, bab bacaan Alkitab yang dibawakan oleh Kakak Layan ya. Nah, adik-adik semoga di hari ini kita tetap semangat, adik-adik tetap sukacita, adik-adik tetap mau melakukan yang terbaik untuk nama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan yang kita baca itu berkisah tentang seorang yang tangannya lumpuh. Ya, tangannya nggak bisa digerakin adik-adik. Di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang tangannya lumpuh. Adik-adik bisa bayangkan nggak tuh, kalau misalnya betapa menderitanya orang-orang yang tangannya lumpuh. Wah iya, dia nggak bisa menulis, dia nggak bisa membaca, dia nggak bisa bermain, nggak bisa memegang, karena tangannya sudah nggak bisa digunakan lagi. Nah adik-adik bagaimana perasaannya kalau adik-adik melihat gambar ini? Pasti sedih ya. Nah adik-adik karena itu kita harus belajar bersyukur. Adik-adik masih punya tangan yang bisa digerakin, adik-adik masih punya kaki yang bisa untuk berjalan, adik-adik masih mempunyai mata untuk melihat. Harus bersyukur dengan hal itu karena adik-adik masih diberikan kesempatan. Adik-adik tanpa kelemahan tubuh, adik-adik tetap bugar datang beribadah meskipun secara online. Nah hal ini adik-adik kita nggak boleh menghina, kita nggak boleh merendahkan orang yang sakit. Misalnya tangannya lumpuh, dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, adik-adik tidak boleh untuk merendahkannya. Nah kita belajar lewat sikap Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh. Jadi Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang tadi yang tangannya sudah nggak bisa digunakan. Tapi ternyata adik-adik muncul kelompok orang Farisi. Nah, muncul kelompok orang Farisi. Orang Farisi ini adalah orang yang sangat membenci Yesus. Mereka bilang, wah nggak boleh melakukan aktivitas di hari Sabat atau di hari Minggu. Itu melanggar aturan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, kenapa kita tidak boleh berbuat kebaikan untuk menolong sesama? Nah, di sini Tuhan Yesus tetap menolong orang yang sakit itu karena Tuhan Yesus mengasihi orang yang sakit yang tangannya lumpuh tadi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, nah Tuhan Yesus mengapa sih kok mau menyembuhkan orang yang sakit meskipun pada saat itu dilarang untuk menyembuhkan? Karena Tuhan Yesus itu mengasihi. Tuhan Yesus itu sayang kepada setiap orang, bahkan yang butuh pertolongan, seperti orang yang tangannya lumpuh tadi adik-adik. Nah hari ini apakah adik-adik juga mau belajar lewat Yesus yang mau setiap saat menolong? Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, contohnya apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik melihat gambar ini? Ya, ini adalah gambar ketika ada teman yang jatuh. Apa yang adik-adik harus lakukan? Apakah adik-adik diam saja, hanya melihat, tidak mau menolong teman yang jatuh dari sepeda, dia terluka? Wah, kasihan ya. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus menolong. Adik-adik harus rajin berbuat baik, meskipun kondisinya tidak memungkinkan. Karena Tuhan Yesus mau menghendaki, Tuhan Yesus mau mengingatkan, mau mengajarkan kepada setiap umatnya termasuk adik-adik untuk tetap rajin menolong. Jadi adik-adik yang masih kecil ketika lihat ada temannya yang jatuh jangan diledek, jangan diketawain, tapi tolonglah mereka supaya mereka tidak mengalami kesakitan yang berterus terang. Nah, tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan adik-adik untuk mau berbagi.
untuk mau menolong sesama. Di sini ada anak ya memberikan. Jadi ini ada gambarnya anak kecil, dia memberikan sedekah kepada nenek yang belum makan mungkin ya. Neneknya lapar, dia butuh makanan, butuh uang untuk membeli makanan. Ini adalah contoh yang Tuhan Yesus ingin kehendaki supaya adik-adik tetap rajin berbuat baik. Selain itu juga ada adik-adik. Adik-adik juga diingatkan untuk mau berbagi juga dengan teman-teman meski di sekolah ataupun teman-teman di IMPA. Adik-adik mau berbagi makanan kepada teman-teman yang kelaparan karena mereka tidak membawa makan. Ini adalah contoh sikap yang baik yang harus adik-adik lakukan. Kenapa? Karena kita semua disayang oleh Tuhan. Karena kita semua adalah milik Tuhan. Dan semuanya itu berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah baik ya kepada kita. Kita juga harus baik kepada semua orang. Adik-adik mau belajar? Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tentang bagaimana Yesus mau menolong orang yang lumpuh, meskipun pada saat itu banyak orang yang tidak setuju karena waktu itu adalah hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan untuk tetap berbuat baik tanpa melihat situasi apapun. Kita mau berdoa syafaat? Adik-adik sudah siap? Kita mau lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh adik-adik baca, yang boleh adik-adik dengar dan boleh adik-adik lakukan. Berkati adik-adik supaya adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pembawa damai, yang mau selalu berbuat baik dalam situasi apapun, tanpa hambatan, tanpa terpaksa. Biarlah adik-adik yang meskipun masih kecil, belajar untuk berbuat baik, menolong sesama, yang mau memberitakan firman Tuhan juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati negara kami Indonesia. Biarlah segala sesuatunya yang terbaik boleh Tuhan Yesus berikan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya untuk gereja GPP Bukit Harapan. Tuhan berkati pelayanan yang ada, Pelkat PA sampai Pelkat PKLU, berkati kakak layan, biar kakak layan boleh tetap semangat untuk mempersiapkan ibadah hari Minggu, meskipun masih secara online. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk adik-adik yang saat ini, yang mungkin masih dalam masa kecil, dalam pertumbuhan, yang berada di playgroup, TK, SD. Kami berdoa untuk semuanya yang berada di Pelkat PA. Tuhan berkati tumbuh kembang adik-adik sehingga tetap dalam keadaan sehat dan sukacita, mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin adik-adik juga yang sudah tengah menerima rapot untuk tengah semester, Tuhan berkati hasilnya supaya adik-adik boleh mendapatkan nilai yang terbaik, menjadi juara, mendapatkan nilai yang terbaik, dan boleh menyenangkan hati orang tua, terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kasih Tuhan untuk hari ini kami mau menyerahkan doa kami yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah terkumpul. Bisa adik-adik titipkan pada papa atau mama untuk dibawa ke gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita pujikan Beri Padanya.
adik-adik, kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap berkat yang boleh Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai tanda sukacita kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, agar persembahan yang telah kami berikan menjadi saluran berkat-Mu. Siapapun yang menerimanya, siapapun yang mengelolanya, biarlah dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama pujikan Tolong Kawan-Kawan Saya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sudah bernyanyi, kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Mari bersama Kak Devi pimpin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, boleh Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Di hari ini kami bersyukur boleh beribadah meskipun secara online. Pertemukan kami kembali di ibadah-ibadah selanjutnya ya Tuhan, sehingga kami tetap semangat mau memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami, ibadah kami yang kami mau serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.